Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema menjaga iman. Sebuah kalimat bijak berkata, orang yang kehilangan uang itu kehilangan banyak. Orang yang kehilangan teman itu kehilangan lebih banyak. Dan orang yang kehilangan iman adalah orang yang sedang kehilangan kendali hidupnya. Kalau kita belajar firman Tuhan tentang iman, Alkitab itu kan mencatat begitu banyak tentang iman. Iman itu bisa goncang, gugur, besar, kecil, mengagumkan seperti yang dimiliki oleh perwira Kapernaum. Tapi iman itu kalau hidup bisa diimpartasikan seperti yang dimiliki oleh Nenek Lois kepada putrinya Ibu Yunike dan kemudian kepada cucunya Timotius. Lukas 18 ayat 8 berkata, kalau anak manusia datang kembali pada kali yang kedua, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Yang dicari bukan harta, yang dicari bukan hal yang lain, tapi adakah ia mendapati iman di bumi ini? Nah, selain iman itu bisa besar, kecil, kurang, ya, mengagumkan hidup, dan iman itu harus dijaga. Ada satu hal yang penting, iman itu jangan sampai merosot, ya. Kita akan belajar 5 ciri kemerosotan iman, dan saya akan membaca dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Dari 4 ayat yang kita baca ini kita akan belajar 5 tanda atau ciri orang yang sedang mengalami kemerosotan iman. Yang pertama, kehilangan sukacita. Alkitab berkata bangsa itu menangis pada malam itu. Terjemahan lama katakan bangsa itu menangis semalam-malaman. Pemazmur berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sudah pasti masalah, penyakit, badai yang datang tiba-tiba, kegoncangan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, itu tidak membuat kita bergembira. Tetapi perhatikan pemazmur berkata, dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembira karena masih ada Tuhan, karena punya Tuhan yang pasti akan menolong kita, pasti akan memberi kita jalan keluar, dan apa yang diizinkan terjadi dalam hidup kita itu sudah ada dalam ukuran Tuhan, tidak lebih dari kekuatan kita. Masalah tidak dimaksudkan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi untuk semakin memurnikan kualitas iman kita, motivasi kita, ya. Apakah kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan atau lebih percaya pada situasi dan keadaan yang terjadi di seputar kehidupan kita. Jadi jangan kehilangan sukacita. Memang kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, tetapi biar itu tidak membuat kita kehilangan sukacita. Nehemia berkata, sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatanku. Yang kedua, bersungut-sungut.
Paulus berkata pada jemaat Korintus, jangan bersungut-sungut supaya tidak dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau kita membaca Bilangan pasal 11 ayat 1, dikatakan bangsa Israel bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Kemudian menyalalah api Tuhan, merajalela di tepi tempat perkemahan. Sungut-sungut itu tidak menyenangkan Tuhan. Sungut-sungut itu membangkitkan murka Tuhan. Sebab sungut-sungut itu sama dengan protes sama Tuhan, tidak percaya kalau Tuhan mampu mengatur hidup kita. Jangan bersungut-sungut supaya tidak dibinasakan malaikat maut. Kalau kita jujur, memang lebih mudah mengeluh, lebih mudah bersungut-sungut, lebih mudah ngomel-ngomel daripada mengucap syukur. Paulus berkata pada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Yang ketiga, putus asa. Ya, bangsa Israel berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir, itu lebih baik daripada kami mati di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Putus asa, ya. Kalau kita membaca tulisan Musa, ya, dalam kitab Keluaran 6 ayat yang ke-8 dikatakan, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan, orang itu bisa mengalami putus asa kalau merasa tidak ada jalan keluar. Kalau merasa tekanan kehidupan ini sudah melampaui kekuatannya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di televisi seorang ibu muda yang mau bunuh diri, ya. Lalu ada mak-mak, ya, yang tolong. Jadi belum sampai bunuh diri, ya. Kenapa? Mungkin dia merasa tekanan hidupnya sudah kelewat, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang menolong. Dia lupa ada Tuhan yang bukan menjadi penonton dalam penderitaan, dalam kesukarannya, tapi Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Salomo berkata dalam kitab Pengkhotbah, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi dalam Tuhan itu ada pengharapan, dalam Tuhan ada jalan keluar, dalam Tuhan ada pertolongan. Sebab itu jangan putus asa. Ketika kita merasa tidak mampu, serahkan kepada Tuhan. Ya, ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Kemudian yang keempat, menyalahkan Tuhan. Ya, mengapa Tuhan bawa kami keluar dari Mesir supaya istri, anak-anak kami menjadi tawanan? Itu ya. Jadi menyalahkan Tuhan. Kalau ibu-ibu membaca dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 25 ayat 29, Yehezkiel 33 ayat 17, ya, di situ Tuhan bertanya, apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat, ya. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan atau setiap aspek kehidupan kita, lalu kita mengalami masalah, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Ayub mengakui Tuhan itu tidak pernah berbuat curang. Tuhan tidak pernah berbuat salah. Sebab dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan yang indah. Supaya kita belajar sesuatu dari situ. Kita menangkap sesuatu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kehidupan kita. Ya, menyalahkan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, balik pada kehidupan yang lama. Israel berkata, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir, ya. Tidak puas dengan Musa, tidak puas dengan pemimpin. Itu ciri kelima orang yang mengalami kemerosotan iman. Karena tidak puas dengan Musa yang dipakai untuk membawa mereka keluar dari Mesir, mereka berkata, cari pemimpin yang lain. Yuk kita balik lagi ke Mesir, ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Yeremia 31 ayat yang ke-21, di sana dikatakan, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, ya. Dirikan rambu
jalan bagi diri kita sendiri, bukan bagi orang lain. Tanda, ya, pasang tanda-tanda jalan bagi diri kita sendiri. Nah, kalau kita keluar ke jalan raya, kita bisa mendapati ada banyak rambu-rambu yang dipasang di sana, kan? Bukan berarti supaya jalan raya kelihatan lebih bagus dengan rambu-rambu itu, tidak. Rambu itu dipasang di situ untuk ditaati, ya. Ketaatan kita pada rambu-rambu yang ada itu boleh dikatakan sekalipun tidak 100% ya, membuat kita selamat sampai di tujuan. Kita sudah hati-hati, tapi orang lain tidak hati-hati bisa, ya. Tapi ketaatan kita pada rambu-rambu jalan itu menolong kita selamat sampai di tujuan. Nah, di rambu-rambu jalan sana ada rambu dilarang berhenti, ada rambu dilarang parkir, ada rambu jalan menanjak, ada juga rambu dilarang putar balik. Kalau itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, ya, di mana kita tidak boleh berhenti, di mana kita tidak boleh parkir. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, lalu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan tingkatannya. Awalnya berjalan. Kalau ibu-ibu ngajak seseorang ngomong-ngomong ya, lalu orang itu dengarnya sambil jalan, itu gak serius, gak serius mendengarkan. Kalau dia mulai berdiri, dia mulai pasang perhatikan, ya, mulai pasang perhatian. Tapi kalau dia sudah duduk, dia bukan cuma dengar, tapi dia bisa memberi respon, ya, begini, begitu, begini, begitu, ya. Jadi perhatikan tingkatannya. Tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan parkir di situ, jangan berhenti di situ, ya. Kalau orang mulai bicara tentang orang lain, pergi saja supaya kita tidak andil dalam dosanya. Satu kali kita disucikan, mari kita berjalan dalam kesucian sampai kita ketemu dengan Tuhan. Satu kali kita ikut Tuhan, pertahankan, mengiring Tuhan sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Nah, dikatakan dilarang putar balik. Jangan kembali melalui jalan yang sudah kita lalui. Masih ingat orang-orang Majus kan diperintahkan tidak boleh kembali melalui jalan yang sudah dilalui. Kalau mereka kembali pada jalan yang sudah dilalui, mereka harus memberi laporan kepada Herodes tentang Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata mereka pulang melalui jalan lain. Contoh yang mengerikan menurut saya, kalau kita membaca di 1 Raja-Raja 13, ya, untuk mengingatkan Raja Yerobeam yang membuat orang Israel menyembah bukan kepada Allah yang hidup. Sebenarnya Allah tidak perlu pakai abdi Allah yang masih muda dari Yehuda, karena di Betel ada nabi, ya, tempatnya Betel rumah Allah, ada nabi, mohon maaf, sudah tua. Kata tua itu kan konotasinya sudah berpengalaman, sudah banyak makan asam garam, seharusnya bisa menjadi contoh, ya, bisa memberikan bimbingan. Tetapi dalam kisah ini mengerikan, ya. Mengapa nabi tua di Betel itu justru mencelakakan yang masih muda, yang junior, tidak membimbing tapi malah mencelakakan? Kita dengar firman seperti orang menerima teori. Setelah itu ada ujiannya, ya. Abdi Allah dari Yehuda itu diperintahkan bernubuat, diteguhkan dengan tanda ajaib, mezbah itu pecah dengan pesan tidak boleh makan roti, tidak boleh minum air, tidak boleh kembali melalui jalan yang sudah dilalui. Ujian yang pertama lulus, ya. Ketika Yerobeam melihat nubuat dari abdi Allah yang masih muda dari Yehuda ini diteguhkan dengan tanda ajaib, mezbah itu pecah, Yerobeam marah. Dia kedangkan tangannya, dia perintahkan supaya abdi Allah yang dari Yehuda yang masih muda ditangkap. Ketika dia mengulurkan tangannya jadi kejang, ya. Tangan kejang seperti ini, coba ibu-ibu bayangkan. Ini tidak sedang minta jalan waktu menyeberang loh, tidak loh, ya. Kalau tangan ini tidak bisa ditarik kembali, bayangkan bagaimana. Itu sebabnya Yerobeam berkata pada abdi Allah yang masih muda dari Yehuda, berdoalah untuk aku supaya tanganku dapat ditarik kembali. Setelah didoakan, tangannya dapat ditarik kembali. Nah, sebagai ucapan syukurnya,
Dia berkata pada abdi Allah yang masih muda dari Yehuda, yuk ke rumahku, ya, singgah, supaya kamu bisa makan roti, minum air, segarkan badanmu, kemudian kamu boleh melanjutkan perjalanan. Ujian yang pertama lulus. Dia berkata, setengah dari harta istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak akan kembali. Sebab kepadaku telah dipesan, tidak boleh makan roti, tidak boleh minum air, alias puasa. Kemudian tidak boleh kembali melalui jalan yang sudah dilalui. Tapi ujian kedua, ketika Nabi tua di Betel ini mendengar anak-anaknya menceritakan tentang abdi Allah yang masih muda dari Yehuda, dia menyusul. Lalu dia berkata pada abdi Allah yang masih muda dari Yehuda, aku pun seorang nabi sama seperti engkau, dan atas perintah Tuhan. Ibu-ibu baca 1 Raja-Raja 13 ayat 18. Ketika saya baca ini saya juga sempat berpikir, kenapa ya yang senior justru mencelakakan yang junior, ya? Mohon maaf, kata tua itu berarti berpengalaman, ya. Seharusnya jadi berkat, jadi contoh, bisa membimbing, tapi ini malah mencelakakan. Dari sini kita belajar, sekalipun kelihatannya sudah senior, sudah berpengalaman, tapi kalau hubungan secara pribadi dengan Tuhan itu sudah putus, maka yang keluar bukan kebenaran, tapi adalah dusta. Baca 1 Raja-Raja 13 ayat 18, ya. Kita lihat, karena mungkin budaya sungkan yang ngajak orang yang lebih senior, lebih berpengalaman ikut, ya. Sementara mereka duduk makan, datang firman Tuhan. Dan ending kisah ini, ketika Nabi yang dari Yehuda itu pulang kembali, di tengah jalan diterkam oleh singa, mati di tengah jalan. Jadi kita melihat, ya, siapapun yang berbicara, biar kita lebih taat pada firman lebih dari perkataan manusia, ya. Kita coba belajar. Jadi untuk menanti mempelai laki-laki itu datang kembali pada kali yang kedua, jaga jangan sampai kita mengalami kemerosotan iman dengan tanda atau ciri kehilangan sukacita, bersungut-sungut, putus asa, menyalahkan Tuhan, dan balik pada kehidupan yang lama. Penulis surat Ibrani berkata, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa menjaga iman kita sampai Tuhan Yesus mempelai laki-laki datang kembali pada kali yang kedua. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan masih terus mengingatkan kami. Masa-masa yang semakin sulit ini, biar itu tidak membuat kami kehilangan iman, tidak membuat iman kami mengalami kemerosotan, tetapi Roh Kudus penolong yang Tuhan berikan ini akan menopang kehidupan kami, tetap kuat, tetap memiliki iman yang teguh sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Kami percaya sore hari ini yang mendengar firman Tuhan sudah diberkati Tuhan, baik yang melayani juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Roh Kudus memeteraikan dan Roh Kudus menerjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan sore hari ini. Dan dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Puji Tuhan.